Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, setelah panjang lebar kita membahas mazahir dha'ful iltizam, fenomena penampakan yang sering muncul kepada kita semua, lemahnya komitmen beragama ini, dari cara kita berbicara, memutuskan satu perkara yang tidak kembali kepada agama, ketika kita berselisih dengan saudara kita tanpa menjaga adab-adab dan akhlak dalam Islam, suka menyebarkan isu baik langsung ataupun lewat media sosial. Termasuk juga lemah kita dalam mengawal keluarga besar kita. Masih banyak di antara kaum muslimin yang belum bisa menutup aurat istri dan anak perempuannya, pembantunya. Tidak ada perhatian untuk kemudian membesarkan putra-putrinya untuk menuju atau menjadi anak yang soleh dan salihah yang kita harapkan bersama. Sibuk masing-masing kita ini dengan diri kita sendiri, bekerja, lupa kepada mereka semua. Termasuk juga kurangnya pengorbanan kita dalam hidup ini. Monggo ditanyakan setiap saat jamaah sekalian, atau setiap hari yang kita lewati ini, kontribusi apa yang sudah kita berikan buat agama ini, buat dakwah ini, buat kemanusiaan ini, dan begitu seterusnya. Dan terakhir kita bahas tentang hak-hak persaudaraan di antara kita, dan betapa banyaknya pula banyak di antara kita ini masuk pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam hidup ini. Ini kira-kira dari sekian pertemuan mungkin 3 bulan kita bahas masalah ini, 12 atau 13 pertemuan tentang fenomena lemahnya kita berkomitmen dalam beragama ini. Nah, pagi ini kita akan masuk apa sebab-sebabnya atau asbab dha'f al-iltizam ini, talashi al-iltizam ini. Sebab-sebab di situ ada beberapa pendorong sebab yang membuat kita lemah dalam beragama ini. Yang pertama, adamul fahmi atau adamul idrak li ab'adi wa ma'alimil iltizam. Karena memang banyak di antara kita manusia ini
mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini, kurang memahami atau memang tidak tahu ya apa jangkauan-jangkauan nilai-nilai yang harus kita pegang dalam beragama ini. Ada banyak di antara kita ma'asyiral muslimin memahami agama ini hanya di masjid. Di masjid seperti ini. Kalau sudah salat 5 waktu, nanti kita akan masuk puasa Ramadan, sempurnalah keislamannya. Tapi kepedulian dengan tetangga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dari 15 item yang sudah kita bahas dari sekian banyak pertemuan itu tidak kita fahami. Nah, agama ini perlu pemahaman. Islam ini tidak hanya akidah. Islam ini tidak hanya ibadah. Naam, inti fondasi dari kita beragama ini memang akidah, kita sepakat. Akidah kropos itu punya dampak terhadap masalah yang lain. Tapi seharusnya akidah yang benar tidak hanya sekedar kita fahami pula, tapi apa konsekuensi dari akidah iman yang kita miliki ini. Makanya jenengan lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara masalah iman selalu dikaitkan dengan amal saleh. Ketika Allah berbicara masalah iman, tauhid dan akidah ini dikaitkan dengan akhlak, jemaah sekalian. Nah, makanya akhlak pun juga kita fahami. Bagaimana akhlak dengan Allah, akhlak antar sesama manusia. Di manusia ini juga ada tahapan-tahapan dan prioritasnya. Berakhlak, beretika dengan orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, termasuk juga mertua kita. Sekarang ini banyak para aktivis, jemaah sekalian, luar biasa. Kalau bicara agama, kehati-hatinya nemen, kuat sekali, dan kita bangga. Salatnya selalu berebut di saf pertama, tapi mohon maaf tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tuanya. Tidak, bahkan tukaran dengan kakak adiknya. Tidak nyambung dengan tetangga kanan kirinya. Eksklusif, merasa benar. Kenapa? Balik lagi adamul faham bima'alim al-iltizam atau li'ab'adil iltizam, karena kurang memahami apa sih makna komitmen dalam beragama ini. Agama ini, naam, akidah iya, tauhid iya, ibadah juga iya, tapi jangan lupa akhlak. Di Islam itu Pak dibahas. Sampai kalau baca bukunya Al-Ghazali itu Khuluqul Muslim, terakhir saya mendapatkan suatu buku ada 14 jilid, semuanya berbicara masalah akhlak. 14 jilid Pak. Tadinya saya ingin untuk membedah buku ini, tapi akhirnya saya jadikan rujukan saja. Ya. Nah, ikhwatal iman, semakin didalami, semakin berkomitmen kita. Ternyata juga tidak hanya masalah akhlak saja Pak, tapi juga masalah muamalah kita. Pelajari itu ma'asyiral muslimin, bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi sosial di antara kita. Makanya dalam kitab fikih itu Pak, fikih itu bukan hanya fiqhul ibadat, tapi juga ada fiqhul munakahat atau fiqhul nikah. Fikih bagaimana mengatur pernikahan, interaksi dalam hubungan suami istri. Tidak hanya hubungan suami istri, dia akan menghadapi orang tua baru namanya mertua itu. Dia juga akan menghadapi saudara dan kakak adik baru namanya iparnya itu. Dia akan menghadapi suasana lingkungan baru, tetangga kanan kiri yang berbeda dengan tetangga kanan kiri sebelumnya. Ini semua butuh ilmu jamaah sekalian. Ya, muamalah, bab muamalah kita. Ada namanya kitab apa? Al-Bai', kitab jual beli. Dalam kitab fikih itu jamaah sekalian, babul bai' atau babul buyu', bab jual beli. Jual beli itu harus terikat Pak dengan komitmen kita. Bagaimana kita berkomitmen dalam jual beli. Tidak hanya sekedar kita sasarannya, targetnya untung dan untung. Kita pingin untung tapi untung yang barokah. Ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi lah inilah Pak, tumpang tindih terkadang kita mendapatkan, sehingga banyak omongan di jalan ya, salatnya Masya Allah, ke masjid 5 waktu tapi hutangnya nggak bayar. Ngajinya Masya Allah tiap hari megang Quran tapi bermain riba gitu. Nggak nyambung ma'asyil muslimin. Makanya di sini belajar Pak, al-faham. Nah, salah satu penyebabnya karena kita tidak memahami Islam itu dengan utuh. Saya sampaikan kemarin juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 108, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam ini secara kafah, menyeluruh Pak ya. Jangan hanya akidahnya saja. Naam, akidah fondasi penting, harus Pak. Tiap hari sampai yang belajar, saya juga tiap hari belajar akidah ini Pak. Saya pegang betul komitmen Nabi itu, jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui terus imanmu itu, akidahmu itu, dengan terus merenungi apa makna, konsekuensi meyakini tentang la ilaha illallah ini terus, sehingga tahu apa dampak dari semua itu. Sampean salat sudah berapa ratus ribu salat seperti ini ya Mas sekalian. Saya berharap salat yang berangkat dari sebuah pemahaman. Ini sekarang Isra Mi'raj ya. Sekarang kita Isra Mi'raj jemaah sekalian. Masih dalam suasana Isra Mi'raj walaupun sudah masuk bulan Sya'ban. Saya nanti Pak, nanti saya juga akan bicara Isra Mi'raj ini, Zoom. Tidak selesai-selesai. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi apa di balik semua itu? Ini ada ilmunya semua jemaah, dan itu tiap tahun sampean memperingati. Ujung-ujungnya nanti berbicara masalah salat. Salat yang sudah kita laksanakan seperti ini ada dampaknya tidak Pak dalam kehidupan kita, yang merubah moralitas kita, yang tanha anil fahsya'i wal munkar, yang salat merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan semua problem kita. Antum lihat kan dalam kejadian Isra dan Mi'raj itu, sebelumnya ada 3 kejadian besar menimpa badan Nabi itu. Al-Muqata'ah, 3 tahun berturut-turut. Kalau mungkin sekarang jamaah sekalian, ya adanya pandemi ini Pak, solusinya ya salat Pak, salat, tidak ada lain. Nabi itu 3 tahun diboikot oleh ekonominya, komunikasinya, oleh orang-orang kufar Quraisy. Itu resmi tertulis Pak di pintu Ka'bah, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh transaksi jual beli dan lain sebagainya. Sampai kata Abu Bakar, saking laparnya kami, benggolan-benggolan emas yang kami miliki tidak bisa dibelanjakan, ditolak oleh mereka itu. Dahsyat ini, kita belum kayak gitu. Setelah itu kami terbiasa makan bekas buangan sampah yang dimakan oleh orang-orang Quraisy itu. Ini generasi pertama jemaah sekalian, Al-Muhajirin ini. Setelah itu pada bulan Rajabnya ini ma'asyar muslimin, itu paman beliau Abu Talib. Terlepas saya tidak akan bicara bagaimana akhir kehidupan beliau, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad, itu meninggal dunia. Yang mengawal Nabi 44 tahun, 44 tahun ya mas kalian, meninggal dunia Pak. Saya berharap jadi kita Pak beragama ini berangkat dari sebuah pemahaman apa di balik salat ini. Setelah itu 3 hari setelah itu istri beliau tercinta Khadijah, ya Allah, yang darinya Nabi punya keturunan yang tidak mendapatkan dari istri-istri yang lain, yang mengorbankan perasaannya, pikirannya, hartanya untuk Rasulullah dakwah ini jamaah sekalian. Sampai kita kenal dengan apa? Amul Husni, tahun kesedihan itu. Dan kita tidak boleh berlanjut-lanjut dengan kesedihan. Langsung Allah mengisrakan Nabi itu jamaah sekalian, asra bi'abdihi. Saya juga tidak akan bahas apa yang terjadi dalam perjalanan Isra itu jamaah sekalian, walaupun Nabi dipertontonkan surga dan neraka berbagai macam, itu hadisnya sahih semua jamaah sekalian, tapi tiap tahun sudah dibahas ini. Seharusnya kita bisa mengambil kesimpulan
Salat ini itu Pak, semua kesedihan yang menimpa pada Nabi dan para sahabat selesai Pak, karena urusan salat jemaah sekalian. Sekarang banyak orang salat tapi ruwet. Ada apa ini? Banyak orang sujud. Ini ma'alim seperti ini jemaah sekalian. Pemahaman-pemahaman seperti ini antum pelajari. Orang-orang di luar kita pun juga tidak mau, tidak komitmen dalam bab ini. Kenapa? Karena tidak punya ilmu Pak. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmi walamma ya'tihim ta'wiluh. Mereka mendustakan, bahkan mereka mendustakan karena mereka tidak menguasai ilmunya, tidak memahami Pak apa sih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap jamaah rahmah ini Pak cerdas-cerdas ya. Jangan jadi jamaah Pak turut. Apa cari ustaz? Tidak iso Pak. Bil faham. Berangkat dari pemahaman. Sehingga nanti sambian berislam Pak berangkat dari keyakinan. Makanya ayat yang pertama kali turun dalam perjalanan dakwah Rasulullah itu Pak, itu melompat pada juz 30 loh itu. Ya kan? Juz 30 Pak. Iqra. Iqra. Suruh baca Pak. Kenapa enggak turun Al-Fatihah dulu jemaah sekalian? Alif Lam Mim sebagaimana yang kita dapatkan ini. Aslinya ini Pak, Quran yang 30 juz ini begitu yang akan turunkan, tapi oleh Allah sengaja Pak dilihat momentumnya itu. Iqra didahulukan oleh Allah SWT supaya kita sadar beragama ini berangkat dari pemahaman. Baca. Orang baca itu butuh ilmu. Dan yang pertama kali baca Pak kaitkan dulu dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh ini dahsyat ya akhi. Antum kalau beragama berangkat dari ilmu enak Pak. Sampai nanti memberikan sebuah sikap keputusan berangkat dari ilmu enak Pak. Tidak akan menyinggung perasaannya orang. Walaupun nanti dampaknya kepada masalah pribadi, tapi ini agama yang kita berangkat dari ilmu, damai Pak. Saya berharap nanti problem-problem apa yang saya bahas tadi beberapa pekan yang lalu ini tentang mazahir da'ful iltizam ini, lemahnya komitmen ini lama rata-rata karena kita tidak memahami Pak. Ya, pahami ini jemaah sekalian ya. Tentang agama ini. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau kita tidak utuh memegang agama ini berarti kita mengikuti apa? Langkahnya syaitan. Walaupun dia salat Pak. Salat. Tapi iltizam yang lain tidak kita pegang karena kita tidak punya ilmunya, masuk pada jebakan setan ma'asyiral muslimin. Baik. Yang kedua adalah al-wasatud dhaif, al-iltizam atau ghairil multazim. Ya mohon maaf. Ya, kita ini manusia ya. Manusia yang punya keinginan, punya syahwat juga, ya, punya hawa nafsu. Hati-hati kita berada di tengah-tengah orang yang komitmennya kurang rapi, kurang bagus. Nanti kita terpengaruh. Manusia ini mudah dipengaruhi. Sampai untuk melihat siapa sampai lihat dengan siapa kita berkawan, Pak. Sampai berkawan dengan orang baik-baik, jadi baik kita ini. Sampai berkawan dengan orang yang cerdas, jadi cerdas sampean, Pak. Betul itu. Maka pandai-pandailah kita melihat siapa sahabat saya ini. Di saat sampean berada di tengah-tengah orang yang lemah secara komitmen, punya pengaruh juga. Apalagi ini yang kita temani Pak, orang yang cukup berpengaruh Pak. Begini, hatta Ustaz, hatta saya Pak, dan Ustaz-Ustaz yang lain gitu, Ustaz Farabi, Ustaz siapa lagi, Ustaz Agus siapa yang ada di sini, Ustaz Isa, Ustaz Muhammad, Abri segala macam. Kita ini manusia. Sampai nanti akan melihat sekali waktu Pak kelemahan masing-masing Ustadz itu. Ustadz saja kayak gitu, repot ini Pak. Ustadz aja gitu masa kita. Hati-hati ya akhi. Nah yang baik kita ambil, tidak baik ya sudah, masih banyak contoh yang lain. Wah, contoh di atas contoh itu siapa? Sallallahu alaihi sallu ala nabi ya akhi. Ini hari Jumat ya, hari Jumat. Ayo kita bersalawat sama Nabi
Saya berharap Pak, salawatnya kita sama Nabi sambungkan hati kita dengan Rasulullah. Jangan nanti sampai setiap langkah, inilah langkah Rasulullah. Sampai nanti berjumpa dengan Rasulullah insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, biasakan kita hidup dalam suasana seperti itu. Kalau kita tidak ingin masuk lemah dalam urusan komitmen ini, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, yang berkomitmen, Pak. Masya Allah. Jadi seorang dokter, ini ada 3 dokter di sini saya perhatikan. Dokter yang profesional, sama pasien murah senyum, care sama orang, peduli pada siapapun pula. Sampai yang ketemu dengan pengusaha yang tidak medit, yang tidak monopoli masalah, yang usaha, yang kemudian selalu care, mengembangkan usaha-usaha mikro yang lain gitu. Bersahabatlah dengan orang-orang seperti itu, Pak. Pengusaha yang selalu tiap hari berpikir apa yang harus saya berikan buat agama ini. Sampai menjadi birokrat, silakan bekerja di kantoran. Jadilah Pak teman-teman kantor yang kira-kira membuat sampean ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di kantor jebakannya kan banyak ya. Peluang-peluang untuk korupsi itu Pak sekarang ini luar biasa. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Ayo semua Pak. Sampean jadi tentara, jadi polisi. Saya lihat sini juga ada banyak tentara, banyak polisi. Ikut pengajian saya pagi ini. Ayo, warnai itu jemaah sekalian. Tunjukkan komitmen kita di birokrasi kita seperti itu. Kalau ini ada, Masya Allah. Tapi kalau sampean lemah, terus ada contoh, ya atasan saya, apalagi jadi penentu kebijakan, Pak ya. Ini yang repot. Menjadi penentu kebijakan. Atasannya tidak pernah salat. Apalagi ustadznya juga tidak pernah salat, tidak pernah ke masjid. Entek ini Pak. Ustadznya aja di rumah, masa kita suruh ke masjid? Jadi ini takut kena corona, bawahnya Pak. Ya habis kita ini Pak. Lah. Figur di atas figur kita ini berangkat dari sebuah pemahaman dan kita mencoba untuk berada di tengah-tengah orang-orang yang kira-kira bisa menguatkan kita. Makanya sampai istri Nabi Pak disebut secara khusus ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin, apa kata Allah? Yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Karena akan jadi contoh itu. Wahai istri-istri Nabi, kalau ada di antara kalian mendatangi sebuah kekejian dalam hidup ini yang nyata dan itu dilihat oleh umat ibu-ibu yang lain, wanita-wanita yang lain, Allah akan melipat gandakan adabnya jadi 2 kali. Gak main-main ini Pak. Kenapa? Karena contoh. Nanti dia akan berbaur. Makanya ini Pak salah satu hikmah kenapa juga Nabi setelah meninggalnya Khadijah itu nikahnya lebih dari 1, karena banyak masalah-masalah wanita itu tidak bisa diselesaikan oleh Rasulullah Pak. Tidak bisa Pak. Kalau semua wanita nanya tentang haid, tentang nifas, siapa yang bisa menjawab? Halo? Ya Ummu Salamah, Aisyah, Hafsah. Sampai kalau saya baca patung fikhun nisa Pak, bagaimana boleh nggak mandi pakai kuncir tanpa membuka kuncirnya itu. Ini susah Nabi menjelaskan masalah ini Pak. Terus boleh nggak kita di saat mandi junub berdua dengan istri kita, dengan suami ibu? Batasan-batasan apa? Ini semua yang bisa menceritakan siapa aja malah sekali. Ya antar wanita, kita tidak susah Pak, risih bicara masalah itu. Kan begitu jemaah sekalian. Tapi kalau ada salah nanti Pak, itu punya pengaruhnya luar biasa. Nah antum juga dalam pergaulan seperti ini, ayo minimal beginilah. Antum jangan sampai nanti anak-anak kita ini Pak lemah komitmennya karena ngeliat kitanya sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua, sebagai abinya anak-anak Pak. Itu pun antum harus siap-siap jemaah sekalian gitu. Dicari Pak, di mana sisi kelemahannya Abi ini gitu. Tahu, subhanallah. Antum harus jadi figur karena antum akan mempengaruhi nanti baik dan tidaknya keturunan kita, ya kita Pak yang punya pengaruh jemaah sekalian.
Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Allahu Akbar. Ya sudah Pak, ini kemana-mana nanti ini. Cukup 2 saja dulu ya. Ya baik, cukup sampai 2 karena waktu sudah habis. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkish syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da' bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.